Video kali ini setelah kita traveling ke Kuala Lumpur selama beberapa hari, aku bakal terbang balik ke Indonesia naik maskapai Transnusa. Dan pertama kali terbang dari Sultan Abdul Aziz Airport di Malaysia. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan selamat menonton. Halo guys, selamat datang lagi di vlog aku kali ini. Jadi kali ini aku mau review pesawat. Sebenarnya pesawatnya adalah Transnusa. Dan yang spesialnya sebenarnya aku terbang dari Kuala Lumpur menuju ke Jakarta. Tapi kali ini aku tuh mau terbang dari Bandara Subang. Jadi ini adalah Bandara Sultan Abdul Aziz Shah. Aku tuh baru pertama kali terbang dari bandara ini. Sebelumnya tuh cuma dari Kuala Lumpur doang. Tapi ya aku excited banget karena ya ini bandara salah satunya yang ada di Kuala Lumpur. Jadi bukan cuma KUL atau Kuala Lumpur International Airport. Jadi ini dia kodenya SZB. Kali ini aku bawa koper guys. Oke, setelah cek tas, kita langsung check in. Unik ya, biasanya tuh check in dulu baru ada security, tapi ini security dulu baru ada check in. Ya, cuma short trip, kerja, syuting-syuting di Kuala Lumpur. Dan ini bandaranya tuh kayak di Penang gitu. Kayak banyak toko-toko, ada Starbucks, Watsons, terus Zeus Coffee. Nah, nanti kita langsung masuk ke departure abis check-in ini. Transnusa itu dapat bagasi sekitar 20 kilo. Dan bawa kabin carry-on-nya itu juga bisa bawa sekitar 10 kiloan itu bisa. Jadi nggak terlalu strict banget. 10-15 itu bisa kalau nggak salah. Tapi yang sering jadi masalah adalah maskapai ini sering banget delay. Ini sering banget. Untuk maskapai yang berangkat dari sini tuh ada Hong Kong Express sebelah sana, terus ada Firefly juga, terus ada Transnusa. Kayaknya kelihatan cuma 3 ini doang deh. Kalau Firefly itu kebanyakan domestik sih. Terus Hong Kong Express dia pergi ke Hong Kong. Transnusa itu kebanyakan ke Jakarta, Subang Jakarta. Rutenya itu baru mulai tahun lalu, jadi baru setahun banget rutenya. Guys, benar-benar servisnya di sini lama banget. Kayak tadi udah check in. Nunggunya tuh lama banget kayak prosesnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi kebanyakan orang bawa bagasinya itu banyak-banyak banget. Ya lebih better sih kalau misalnya dipisahin kayak ada lane khusus yang nggak pakai bagasi gitu ya. Tapi it's okay, karena kita masih punya sejam lagi dan tadi delay sekitar 30 menit pesawatnya. Dan ternyata kita keluar lagi di sini. Lucu ya konsepnya ya? Iya, jadi kita masuk dulu security, check in, keluar lagi. Nah itu dia. Jadi unik sih. Berarti dibawa ke cabin bisa nggak dicek lagi? Iya, makanya ini aku bawa kabin doang itu. Ya, oh udah ditempelin. Enggak, kan bisa aja gue dari sana. Oh iya benar juga ya. Iya ya. Ntar kita lihat. Ya udahlah. Kalau enggak, ini celah keamanan yang berbahaya. Iya celah ya. Security-nya unik dia. Ini suasana di bandaranya. Ada CU Mart guys yang dari Korea tuh di depan tuh. Terus ada, nah katanya dari information counter belok kiri ini ada departure. Mau lihat dulu atau mau lihat ya? Masih ada sejam kita karena delay guys. Tapi untungnya delay cuma setengah jam karena pesawatnya lihat di flight radar itu udah OTW. Biasanya sih pernah 5 jam, 6 jam. Untungnya di flight ini enggak. Dan cuaca hari ini juga cerah banget. Tadi kemarin doang yang hujan. Jadi di sini tuh ada minimarket dari Korea namanya Siu. Aku sama Kelvin suka banget sama Korea. Oh, Iya. Jadi kita habis syuting 2 harian di sini.
Ada apa? Ada, ya sama kayak di Siu Korea sih. Tapi nggak terlalu lengkap banget sih barangnya. Esnya udah ada rasanya kan? Iya, udah dimasukin bubuk gitu. Kita belum masuk imigrasi ya, kita masih jalan-jalan dulu di minimarketnya. Melon Gue bawa lebih gede tapi setengah kosong. buat belanja ya. Enggak sih. Jadi gara-gara lihat Siu ini, gue jadi membangkitkan keinginan buat ke Korea. Gue yang kecil deh. Tadi kita ada bungkus makanan dari Gede, bawahnya gede. bungkus makanan dari hotel. Di sini keras banget. Masih kenyang sebenarnya. Jadi aku baru selesai imigrasi dan di sini tuh servisnya lama banget. Jadi aku nggak rekomen banget kalau kalian datang mepet-mepet. Tapi mendingan kalau menurutku kalian perginya tuh dari bandara KUL, Kuala Lumpur International Airport. Karena bener-bener kayak security-nya lama dan imigrasinya juga lama banget. Jadi better bayar lebih mahal dikit untuk kalian terbangnya dari Kuala Lumpur sih. Dan ini di ruang tunggunya. Kalian bisa lihat di ruang tunggunya sekarang simple ya, kayak cuman beberapa doang. Cuman 3 gate di sini kalau nggak salah. Ada toko kopi di sebelah sana. Toiletnya bersih dan ada tempat air minum di sini. Dan ya, begitulah. Jadi nggak ada Gerbarat lah. Kenapa? Oh iya. Oke, jadi udah boarding ya, meskipun telat 30 menit, tapi tetap aja kita bakal nyampe harusnya lumayan tepat waktu sih nanti. Kalian lihat nih bandaranya tuh ada domestik tuh sebelah sana. Terus ini internasional cuma berapa gate doang di sini. Ada vending machine juga. Dan ternyata penerbangan internasional bukan cuma Jakarta, ada ke Hong Kong juga, naik Hong Kong Express gitu. Gas ke Hong Kong? Gas. Menunggu callingan berikutnya. Gas sudah. Jadi 35 dulu. Keluarkan pasport siap-siap ya, pasport. Boarding pass di depan gambar pasport. Oh, 35. Thank you. Nih. Oke. Kan Punya lu 112 polikarbonat ya? negara, Iya. Kayak KTP. Oh, thank you. Kanan, terima kasih. Let's go. Masih antri juga guys, ternyata di sini. Akhirnya waktu itu kita naiknya Airbus A321, ini juga Airbus A321, dan pesawat ini tuh waktu itu perginya 2 hari lalu itu sepi banget. Kita lihat di sini kayaknya bakal rame banget, full. Bandaranya itu nggak ada Garbarata guys, itu ada Firefly, Hong Kong Express, terus ya Trans-Nusa. Kayaknya ini pertama kali dan terakhir Iya. gue dari bandara ini guys. Cuman nggak tahu kalau pengalaman kalian di sini bagus-bagus aja ya. Tapi kalau misalnya tiketnya murah banget ya oke aja. Cuman perginya lebih cepat aja.
Selamat malam. Malam. Kali ini kita nggak dapet emergensi lagi ya? Ini Airbus A321 juga, tapi kita nggak dapat emergensi kayaknya. Yang video sebelumnya kan kita dapat emergensi yang luas banget itu, kayaknya lapangan padel muat di sana. Sekarang kita kayaknya dapat di kursi biasa. Jadi bagasiku cuma bisa masuk 7 kilo. Dan dia timbang banget tadi. Tas ini juga sekitar 7. Enggak ya? Karena bentuknya Ya ini mah di bawah 7 banget sih. Guys, ternyata nomor 35 adalah paling belakang dan kursinya nggak bisa apa? Nggak bisa recline. Jadi kalau... Nggak ada ini. Oh iya, Kantong barang. nggak ada untuk kantong barang di atas ini. Oh iya, mau di sini. Ya, di sini. Jadi ini tipe pesawatnya adalah Airbus A321 dan ada doa juga. Tuh, Pak. Terus ada menu. Ini juga dikasih bantal Transnusa. Cuma bantalnya oke lah bantal. Di mana? Di kursi. Oh, di sebelah nggak ada. Dikasih. Jadi perjalanan ke Soekarno-Hatta, Terminal 3 itu bakal ditempuh sekitar 1 jam 30 menit. Ya lu kalau lapar. Di sini tuh dia ada jual makanan juga kayak pop mie. Jadi biasanya kalau di tengah flight ya, wangi pop mie tuh dari ujung ke ujung. Nah ya, Iklan. kita cepet banget tripnya ya, 2 hari ya di sini. Ya. Short trip, 20 hari mau tutup. jangan sih. Sebenarnya naik maskapai Transnusa ini plus minus karena kalian bakal dapat bagasi plusnya lumayan banyak, sekitar 20 kilo. Nah kalau bahas minusnya, maskapai ini tuh sering banget delay. Tapi di pengalamanku, aku nggak pernah dapat delay yang lama-lama banget, paling cuma 1 jam atau 2 jam doang. Dan overall oke sih pengalaman flightnya. Kalau begitu, terima kasih udah menonton ya. Inilah vlog singkat. Kemarin sempat ke Kuala Lumpur beberapa hari doang karena ada kerjaan. Dan ini aku tutup lagi. Dan next video, aku bakal ajak kalian lagi buat jalan-jalan di Maroko. Kalau gitu, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.